Mas, kamu di mana? Aku kangen. Ini siapa, Pak? Siang itu seharusnya berjalan biasa saja. Aku sedang melipat pakaian di ruang tengah, ketika ponsel suamiku yang tergeletak di sofa tiba-tiba berdering keras. Berulang kali, seolah orang di seberang sana sangat tak sabar. Nama peneleponnya tak tersimpan. Aku ragu sejenak, tapi naluri seorang istri mendorongku untuk mengangkatnya. Baru 1 detik telepon itu menempel di telingaku, jantungku langsung serasa diremas. Belum sempat aku menyapa, terdengar suara seorang wanita, lembut, pelan, tapi begitu akrab di telingaku. Suara itu menyebut nama suamiku dengan nada yang tak pantas dimiliki orang asing. Nafasku tercekat, tangan gemetar, dan tubuhku mendadak dingin. Saat itu aku belum tahu, satu panggilan sederhana ini akan menyeretku pada kenyataan pahit. Mem. Namaku Alia. Usia pernikahanku dengan Raffi sudah menginjak tahun ke-8. Kami bukan pasangan yang sering memamerkan kemesraan di media sosial, tapi aku selalu merasa rumah tanggaku cukup hangat untuk disebut bahagia. Tidak berlebihan, tidak pula penuh drama. Setidaknya, itulah yang selama ini aku yakini. Raffi adalah pria yang tampak bertanggung jawab di mata orang-orang. Pekerjaannya menuntutnya sering berada di luar kota, mengawasi proyek, bertemu klien, dan pulang dengan tubuh lelah. Aku terbiasa menyambutnya dengan secangkir teh hangat dan pertanyaan sederhana. Capek? Ia akan mengangguk, tersenyum tipis, lalu duduk tanpa banyak cerita. Aku tidak mempermasalahkan sikapnya yang mulai pendiam. Aku menganggapnya sebagai tanda kedewasaan, bukan jarak. Kami tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuaku, di sebuah lingkungan yang tenang. Setiap pagi aku mengurus rumah, memasak, membersihkan halaman, dan sesekali menerima pesanan kue dari tetangga. Hidupku berputar di situ-situ saja, tapi aku menjalaninya dengan ikhlas. Aku percaya, selama suamiku pulang ke rumah yang sama, selama ia masih menyebut namaku sebagai istrinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Raffi jarang memegang ponselnya di depanku. Ia selalu membawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Tapi aku menepis rasa aneh itu. Aku tidak mau menjadi istri yang curigaan. Bukankah kepercayaan adalah fondasi rumah tangga? Lagi pula, aku merasa tak punya alasan untuk meragukannya. Ia tak pernah kasar, tak pernah main tangan, dan selalu menepati kewajibannya sebagai suami. Hubunganku dengan keluarga besar juga baik, terutama dengan sepupuku, Nisa. Ia sering datang ke rumah, membantu memasak, bahkan kadang menginap jika ada urusan di kota. Aku menganggapnya seperti adik sendiri. Raffi pun terlihat akrab dengannya, tapi aku tidak pernah berpikir ke arah yang aneh. Dalam benakku, keluarga tetaplah keluarga, ada batas yang tak mungkin dilanggar. Hari itu sebenarnya tak ada tanda-tanda buruk. Pagi berjalan normal. Aku membersihkan rumah seperti biasa, sementara Raffi pulang lebih awal karena katanya kelelahan dan tertidur di sofa. Wajahnya tampak tenang, nafasnya teratur. Aku sempat tersenyum melihatnya, merasa bersyukur masih bisa menjalani hidup sederhana seperti ini. Aku tidak tahu, ketenangan itulah yang menjadi jeda terakhir sebelum segalanya berubah. Aku tidak tahu bahwa di balik rumah yang terlihat utuh ini, ada retakan yang sudah lama terbentuk. Dan aku sama sekali tidak menyangka, bahwa dalam hitungan menit, kepercayaanku sebagai istri akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Saat itu, aku masih menjadi Alia yang percaya penuh pada suaminya. Alia yang yakin bahwa rumah tangganya aman. Dan Alia yang belum siap menerima kenyataan bahwa orang yang paling ia lindungi, justru sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Assalamualaikum, selamat datang di Pandora Bercerita TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga Allah melindungi langkahmu, melapangkan rezekimu, dan menguatkan hatimu. Amin. Siang itu udara terasa lebih panas dari biasanya, meski langit mendung dan angin sesekali masuk lewat jendela. Raffi tertidur pulas di sofa ruang tamu, masih mengenakan kemeja kerjanya. Aku tidak tega membangunkannya. Wajahnya tampak lelah. Ada garis-garis halus di dahinya yang dulu jarang kulihat. Aku menyelimuti tubuhnya dengan selimut tipis, lalu kembali ke aktivitas semula, melipat pakaian yang baru saja kering. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang biasa. Hanya suara kipas angin dan detak jam dinding yang menemani. Sampai tiba-tiba, suara getaran ponsel memecah suasana. Sekali, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian bergetar lagi,
lebih lama, lebih mendesak. Ponsel itu tergeletak di meja kecil di samping sofa, tak jauh dari tangan Raffi. Aku melirik ke arah suamiku. Ia tak bergerak. Tidurnya begitu nyenyak. Getaran itu muncul lagi, kali ini disertai nada dering pelan. Ada sesuatu di dalam dadaku yang terasa mengganjal, tapi aku berusaha mengabaikannya. Mungkin rekan kerja. Mungkin atasan. Aku tidak pernah menjadi istri yang mencampuri urusan ponsel suami. Namun panggilan itu tak berhenti. Seolah orang di seberang sana sangat ingin berbicara, sangat membutuhkan jawaban. Naluriku mendorongku untuk bertindak. Dengan langkah ragu, aku mendekat, mengangkat ponsel itu agar deringnya tidak membangunkan Raffi. Nama penelepon tidak tersimpan. Hanya deretan angka. Aku menelan ludah. Paling juga salah sambung, gumamku dalam hati. Dengan hati-hati, aku mengangkat telepon dan menempelkannya ke telinga. Aku berniat berkata singkat, sopan, lalu menutupnya. Tapi rencanaku buyar bahkan sebelum satu kata pun keluar dari mulutku. Mas, kamu di mana? Suara itu terdengar pelan, tapi jelas. Bukan suara asing. Dan bukan suara seorang rekan kerja. Dadaku langsung sesak. Jantungku berdetak terlalu cepat. Nafasku tertahan di tenggorokan. Suara itu terdengar lembut, intim, seolah sudah terbiasa berbicara di jam-jam seperti ini. Ada nada rindu yang tak mungkin salahku terjemahkan. Aku masih diam, mencoba meyakinkan diri bahwa aku salah dengar. Namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih pelan, lebih dekat. Aku kangen. Tanganku gemetar hebat. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamanku. Aku memejamkan mata sejenak, berharap semua ini hanya perasaanku sendiri. Tapi tidak. Suara itu terlalu nyata. Terlalu dikenal. Terlalu sering kudengar dalam kehidupan sehari-hariku. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku bertanya, "Ini siapa?" Di seberang sana tiba-tiba hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara nafas tertahan, seperti seseorang yang panik karena menyadari kesalahan besar. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian berlalu, lalu sambungan terputus begitu saja. Aku menurunkan ponsel itu perlahan. Pandanganku kosong. Dunia di sekitarku seakan menjauh. Dalam kepalaku, suara itu terus terngiang, berulang-ulang, semakin jelas, semakin menghantui. Aku menoleh ke arah Raffi. Ia masih tidur, sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah rahasia barusan hampir terbongkar. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan, aku menatap suamiku dengan perasaan asing, campuran antara takut, bingung, dan firasat buruk yang menekan dada. Aku belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku belum punya bukti apapun. Tapi satu hal pasti, panggilan barusan bukan sekadar salah sambung. Dan sejak detik itu, keyakinanku sebagai istri mulai retak. Perlahan, tapi pasti. Aku tidak langsung membangunkan Raffi. Entah kenapa, kakiku terasa berat untuk bergerak. Aku hanya berdiri mematung di samping sofa, menatap wajah suamiku yang masih terlelap, seolah ingin mencari jawaban dari raut yang tampak begitu tenang itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa tertidur nyenyak setelah suara seperti itu keluar dari ponselnya? Tanganku masih menggenggam ponsel itu. Layarnya telah kembali gelap, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi dadaku berdebar hebat, dan telingaku masih dipenuhi gema suara wanita tadi. Aku berusaha menenangkan diri, meyakinkan hatiku bahwa aku mungkin terlalu berlebihan. Namun setiap kali aku mencoba berpikir logis, satu hal selalu kembali menusuk. Aku mengenal suara itu. Aku berjalan pelan ke dapur, duduk di kursi, dan menatap kosong ke meja makan. Kepalaku dipenuhi pertanyaan yang saling bertabrakan. Sejak kapan? Sejauh apa? Dan yang paling membuatku takut, mengapa aku sama sekali tidak menyadarinya? Aku mencoba mengingat-ingat kembali beberapa bulan terakhir. Pulang Raffi yang semakin larut. Alasannya yang terdengar masuk akal, tapi terlalu sering. Cara ia menjaga ponselnya seperti benda paling berharga. Senyumnya yang kadang muncul sendiri saat membaca pesan, lalu cepat menghilang saat aku mendekat. Semua potongan kecil itu kini seperti tersusun rapi menjadi satu gambaran yang mengerikan. Yang membuat napasku semakin sesak adalah kenyataan bahwa suara tadi bukan suara wanita asing di luar lingkar hidupku. Itu suara yang sering tertawa di rumah ini.
Suara yang memanggilku dengan sapaan akrab. Suara yang selama ini aku percaya sepenuhnya sebagai bagian dari keluargaku sendiri. Aku kembali ke ruang tamu. Raffi mulai bergerak, membuka mata perlahan. "Jam berapa?" tanyanya sambil mengusap wajah. Suaranya terdengar biasa. "Terlalu biasa. Ponselmu tadi berdering," kataku singkat. Gerakannya langsung terhenti. Matanya menatap ke arah ponsel di tanganku. Ada kilatan panik yang tak sempat ia sembunyikan. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk mengonfirmasi firasatku. "Siapa?" tanyanya cepat. "Nomor tidak dikenal," jawabku pelan, menahan gemetar di suaraku. Raffi bangkit duduk, mengambil ponselnya dengan tangan sedikit bergetar. Ia menatap layar itu terlalu lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu ia tertawa kecil, tawa yang terasa dipaksakan. "Paling marketing," katanya, berusaha terdengar santai. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Dalam diamku, aku berharap ia jujur. Aku berharap ia mengatakan sesuatu sebelum aku terpaksa bertanya lebih jauh. Tapi Raffi justru berdiri, pergi ke kamar, dan mengunci pintu dari dalam. Saat itulah aku tahu, aku tidak sedang berprasangka. Aku sedang berdiri di depan pintu sebuah rahasia besar. Dan semakin lama aku menunggu, semakin aku sadar. Kebenaran ini tidak akan datang dengan lembut. Aku tidak mengejar Raffi ke kamar. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena seluruh tubuhku terasa mati rasa. Kakiku lemas, dadaku sesak, dan kepalaku seperti dipenuhi dengungan panjang yang tak kunjung berhenti. Aku duduk di ujung sofa, memeluk lututku sendiri, mencoba menenangkan napas yang sejak tadi tersengal. Namun semakin aku berusaha tenang, semakin jelas rasa takut itu merayap ke setiap sudut hatiku. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Raffi keluar dengan wajah yang berbeda. Tidak lagi tenang, tidak lagi santai. Wajahnya pucat, matanya merah, dan rahangnya mengeras seperti seseorang yang sedang menyiapkan kebohongan paling sulit dalam hidupnya. "Alia," katanya pelan. Aku mengangkat wajahku. "Suara siapa itu?" tanyaku, tanpa emosi, tanpa amarah. Justru itulah yang membuat suasana menjadi jauh lebih menegangkan. Raffi terdiam. Tangannya mengepal, lalu mengendur lagi. Ia membuka mulut, menutupnya kembali, seperti orang yang sedang mencari kata paling aman untuk diucapkan. Tapi tak ada kata yang benar-benar aman saat kebenaran hendak keluar. "Kamu salah dengar," katanya akhirnya. Kalimat itu seperti pisau. Bukan karena tajam, tapi karena begitu meremehkan rasa sakitku. Aku berdiri perlahan, menatapnya lurus. "Aku mengenal suara itu," ucapku tegas. "Aku bukan bodoh, Raffi." Detik-detik setelah itu terasa panjang. Raffi menghela napas berat, lalu menjatuhkan tubuhnya ke kursi. Bahunya turun, seolah beban besar yang selama ini ia pikul akhirnya menekan seluruh tubuhnya. "Sudah lama?" tanyaku lagi. Tangisnya pecah. Air mata itu jatuh tanpa suara, membuat dadaku terasa semakin perih. 1 tahun, jawabnya lirih. 1 tahun. 1 tahun aku hidup bersama seorang pria yang setiap hari menatap wajahku sambil menyembunyikan pengkhianatan. 1 tahun aku tertawa, memasak, berdoa bersamanya, tanpa tahu bahwa hatinya telah terbagi. "Siapa dia?" Suaraku bergetar. Raffi menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Lama sekali. Terlalu lama." Dan ketika ia akhirnya menjawab, dunia seakan runtuh tepat di bawah kakiku. "Nisa." Aku mundur 1 langkah. Nafasku tercekat. Nama itu menggema di kepalaku berulang kali, seperti palu yang menghantam kesadaranku. Nisa, sepupuku sendiri. Orang yang sering makan di rumah ini. Orang yang kupeluk, yang kupercaya, yang kupanggil keluarga. "Tidak," bisikku. "Jangan bilang begitu." Raffi mengangguk pelan, tanpa berani menatapku. Tangisku akhirnya pecah. Bukan tangis histeris, tapi tangis yang keluar dari luka terdalam. Tangis seorang istri yang dikhianati bukan hanya oleh suaminya, tapi juga oleh darah dagingnya sendiri. Belum sempat aku memproses semuanya, ponselku bergetar. Pesan masuk. Dari nomor yang tak asing. "Mbak, aku minta maaf. Aku hamil." Aku menjatuhkan ponsel itu.
Pandanganku gelap. Dunia berputar. Dan saat itu, aku tahu, ini bukan lagi sekadar pengkhianatan. Ini adalah kehancuran total yang tak bisa diputar ulang. Tidak ada teriakan. Tidak ada piring pecah. Tidak ada drama seperti yang sering kulihat di cerita orang lain. Setelah pesan itu kubaca, justru keheningan yang mengambil alih segalanya. Sunyi yang begitu tebal, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Raffi masih duduk tertunduk, tangannya gemetar, sementara aku berdiri mematung dengan pandangan kosong. Anehnya, air mataku berhenti mengalir. Seolah seluruh emosiku telah terkuras habis di titik itu. Aku melangkah pelan ke kamar. Bukan untuk mengusir Raffi, bukan pula untuk menuntut penjelasan lanjutan. Aku hanya ingin menjauh dari ruangan itu, dari udara yang terasa semakin pengap oleh kebohongan. Di depan lemari, aku membuka pintu dan menatap pakaian-pakaian yang tersusun rapi. 8 tahun pernikahan terasa seperti berderet di hadapanku, tergantung diam tanpa suara. Aku mengambil sebuah tas, memasukkan pakaian secukupnya. Tidak tergesa-gesa, tidak pula ragu. Setiap lipatan baju kulakukan dengan gerakan tenang, seolah ini hanyalah perjalanan singkat. Padahal aku tahu, aku sedang meninggalkan hidup yang selama ini kupikir aman. Raffi muncul di ambang pintu. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara parau. Aku tidak langsung menjawab. "Aku butuh waktu," ucapku akhirnya. Bukan untuk marah, tapi untuk bernapas. Ia tidak menahanku. Mungkin karena ia tahu, semua kata sudah terlambat. Atau mungkin karena ia sendiri tak lagi punya hak untuk meminta apapun dariku. Saat aku melangkah keluar rumah, sore telah berganti senja. Langit berwarna kelabu, sama seperti perasaanku. Anehnya, aku tidak merasa hancur seperti yang kubayangkan. Yang ada justru rasa kosong. Kosong yang tenang, kosong yang dingin. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi dugaan. Semua telah terbuka, dan mungkin itulah yang membuat dadaku terasa sedikit lebih ringan. Malam itu aku menginap di rumah sahabatku. Aku tidak menceritakan apapun. Aku hanya duduk di sudut kamar, memandangi dinding, membiarkan pikiranku berjalan sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak mencoba memahami orang lain. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Di titik itu aku sadar, terkadang akhir dari sebuah ledakan bukanlah kehancuran yang bising, melainkan keheningan yang memaksa kita berdiri sendiri. Tidak untuk melawan, tidak untuk membalas, tapi untuk mengumpulkan sisa-sisa diri yang masih bisa diselamatkan. Malam itu aku tertidur tanpa tangis. Dan itulah antiklimaks paling jujur dalam hidupku. Saat segalanya runtuh, tapi aku memilih diam. Karena aku tahu, perjalanan yang lebih berat baru saja akan dimulai. Hari-hari setelah aku meninggalkan rumah itu berjalan pelan, seolah waktu sengaja diperlambat agar aku benar-benar merasakan setiap detiknya. Tidak ada ledakan emosi lanjutan, tidak ada adegan kejar-kejaran, tidak ada tangisan dramatis. Yang ada hanya rutinitas baru yang terasa asing. Bangun pagi di tempat yang bukan rumahku, menyeduh teh tanpa suara Raffi di ruang tamu, dan menatap langit dengan pikiran kosong. Raffi beberapa kali menghubungiku. Pesannya panjang-panjang, penuh penyesalan, permintaan maaf, dan janji yang terlambat. Aku membaca semuanya, tapi tidak satu pun kubalas. Bukan karena aku ingin menyiksanya, melainkan karena aku sedang belajar mendengarkan diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku tidak terburu-buru mengambil keputusan demi orang lain. Aku akhirnya menceritakan semuanya kepada orang tuaku. Tidak dengan nada mengadu, tidak pula dengan air mata berlebihan. Ayah hanya terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu bertahan tapi hancur, itu bukan sabar. Itu menyiksa diri." Kalimat itu menancap dalam, lebih dalam dari amarah manapun. Beberapa minggu kemudian, aku memberanikan diri menemui pengacara. Tanganku sempat gemetar saat mengucapkan kata cerai, tapi anehnya, hatiku justru terasa mantap. Aku tidak menuntut harta, tidak meminta pembelaan siapapun. Aku hanya ingin kejelasan dan penutupan yang bersih. Aku lelah hidup dalam ruang abu-abu yang dibuat oleh kebohongan orang lain. Kabar tentang Raffi dan Nisa mulai terdengar samar-samar. Tidak ada kisah romantis seperti yang mungkin mereka bayangkan. Tekanan keluarga, bisik-bisik tetangga, dan kenyataan hidup perlahan menggerus hubungan mereka.
Tapi aku tidak lagi tertarik mengetahui detailnya. Ada masa di mana aku ingin mereka merasakan sakit yang sama, namun perasaan itu memudar seiring aku menyadari satu hal. Kedamaian tidak datang dari melihat orang lain jatuh, tapi dari berhenti menoleh ke belakang. Aku kembali bekerja, menerima pesanan kue lebih banyak, mengisi hari-hariku dengan hal-hal kecil yang nyata. Tangan yang sibuk membuatku merasa hidup lagi. Setiap adonan yang kuaduk, setiap oven yang kupanaskan, seperti cara pelan-pelan untuk menyusun ulang diriku yang sempat runtuh. Resolusi dalam hidupku tidak datang dengan kemenangan besar atau keadilan yang gemuruh. Ia datang dalam bentuk keputusan sunyi, memilih diriku sendiri, memilih pergi tanpa dendam, dan memilih sembuh tanpa harus menunggu permintaan maaf yang sempurna. Dan mungkin, itulah penyelesaian paling jujur dari semua luka yang pernah ada. Waktu terus berjalan, meski aku sempat berharap ia berhenti sejenak agar aku bisa bernapas lebih lama. Perceraianku dengan Raffi akhirnya resmi diputuskan tanpa keributan. Tidak ada perebutan harta, tidak ada saling membuka aib di ruang sidang. Semuanya selesai dengan tenang, seolah hidup memberi kesempatan padaku untuk menutup satu bab tanpa harus menghancurkan seluruh buku. Aku kembali tinggal di rumah orang tuaku untuk sementara. Di sanalah aku belajar hal paling sederhana yang dulu sering kulupakan. Hidup tidak selalu harus kuat, kadang cukup jujur pada rasa lelah. Aku mulai tersenyum lagi, bukan karena lukaku hilang sepenuhnya, tetapi karena aku tidak lagi menyangkal keberadaannya. Tentang Raffi dan Nisa, aku mendengar kabar mereka memilih jalan masing-masing. Aku tidak mencari tahu lebih jauh. Ada hal-hal yang memang lebih baik dibiarkan menjadi masa lalu tanpa perlu dibongkar ulang. Aku memilih fokus pada hidupku sendiri, pada masa depan yang belum tentu mudah, tapi setidaknya jujur. Kini aku mengerti, pengkhianatan tidak selalu menghancurkan kita. Kadang ia justru membuka mata, memaksa kita keluar dari kenyamanan palsu, dan mengajarkan arti harga diri. Aku tidak bangga pernah terluka. Tapi aku bangga karena tidak membiarkan luka itu mengubahku menjadi orang yang penuh kebencian. Cerita ini tidak berakhir dengan kebahagiaan sempurna. Namun ia berakhir dengan ketenangan. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Dari cerita Alia, kita belajar bahwa kesetiaan bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang keberanian menjaga harga diri. Tidak semua luka harus dibalas dengan amarah. Dan tidak semua kepergian berarti kalah. Kadang, memilih pergi adalah bentuk paling jujur dari mencintai diri sendiri. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Alia? Jangan lupa sertakan juga asal kotamu. Semoga setiap doa baik yang kamu tulis menjadi penguat bagi sesama penonton. Dukung terus Pandora Bercerita TV dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Nantikan cerita berikutnya, karena masih banyak rahasia kehidupan yang belum terungkap. Sampai jumpa di video selanjutnya.